Iya, di lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Binus FM, Good News for the Family. Ya, ini masih menemani Anda seperti janji kami ya, bakalan ada ingatan baik ya. Ada Pak Hosea Andi yang akan bersama-sama kita untuk berbagi ingatan baik ya. Sama siapa dulu nih, Pak Andi, mendengar suara saya, Pak? Dengar Indi. Oke, baik. Kalau boleh Pak Andi on cam, kita live di FB nih. Selamat Oke, siang. Terima kasih sudah menyediakan waktunya nih Pak Andi bersama-sama dengan sama-sama kami. Indi. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dan siang hari ini kita akan mendengarkan eh, kisah dari Pak Andi. Pak Andi apa kabar nih? Luar biasa ya. Semoga lancar ini koneksinya. Biasa Dia ini lagi kalau naik turun. iya, kalau teknologi kayak gini nih Pak Andi ya. Kalau teknologi memang seperti ini selalu eh, up and down. But it's okay ya, karena ini ingatan baik, ada kabar baik yang akan kita nikmati bersama dengan Pak Andi. Oke, Pak Andi boleh dibagikan nih aktivitasnya sehari-hari apa nih Pak? Saya setiap pagi seperti biasa olahraga untuk anak, terus kemudian berangkat kerja. Mhm. Oke. Nah, ini mungkin Pak Andi boleh menyapa Genius Family semua di kesempatan pagi hari ini ya untuk berbagi eh, bersama dengan Good News tentang Ya, ingatan baik shalom. pasti. Mm-mm. Ya, shalom buat pendengar Good News. Ingatan baik, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu mengabarkan berita baik yang daripada Tuhan. Iya, ini dia. Ah, Pak Andi asli Semarang kah? Saya asli Semarang Indi. Iya, kalau logatnya sebenarnya sudah ketahuan nih Pak. Iya, Semarang asli ketahuan ya Semarang Pak. terus. Sama-sama Semarang. Boleh. Semarang minded. Iya. Em, Pak Andi, ini yang boleh ceritakan ingatan baik. Saya percaya perjalanan Pak Andi mengantar kepada ingatan baik tentang Tuhan itu banyak sekali. Tapi dari sekian pasti ada yang unforgettable, ada yang sangat berkesan dan sangat berkesannya tuh karena berproses dengan Ya, sangat ya. Boleh ya. diceritakan ini satu dua hal. Sebelum Mm-mm. Silakan Pak. Sebelum saya bercerita, saya tak perkenalan dulu ya Siap, untuk boleh. para pendengar Good News. Saya Hosea Andi, berjemaat Mhm, di Gereja Petra. Saya mhm. seorang ayah dari 3 anak, istrinya 1, jangan dibalik ya Indi. Dapat anak Siap 3, Pak Andi. ya puji Tuhan lagi semua anak saya. Mhm. Yang satu anak pertama usia 12 tahun, yang kedua Mhm. 8,5, yang terakhir ini 7 bulan. Wow, congrats Pak ya. Ya, Bersyukur masih diberi tambahan lagi ya, dipercayakan ya, Tuhan untuk ya, Ibi, betul sekali. membina apa namanya menumbuhkan apa namanya Ya, keturunan ilahi. Luar biasa sekali. amin. Amin. Yes. Saya tinggal di perumahan Candi Golf, Mhm, Rivera. mhm, Nah, saya mau kesaksian untuk ingatan baik. Saya mhm. punya ingatan baik pada Tuhan itu banyak ini. Tapi Ya. mungkin ada satu hal yang buat saya berkesan. Mhm, Saya ini usaha spring bed atau mebel kasur itu dari tahun 2000, mungkin 2010 lah, mhm, 2010. mhm, Kemudian Tuhan izinkan sesuatu terjadi di pekerjaan saya ini. mhm, Tepatnya tanggal 2 bulan 2 2020. Itu tanggal yang paling bagus sekali. Banyak orang mhm, merayakan nikah karena kebetulan itu juga hari Minggu. mhm, Gudang saya itu diizinkan Tuhan terbakar. mhm. Lokasinya di Tetapi mana Pak Andi? lokasinya di Kaligawe ini. Mhm, mhm. Jadi itu hari Minggu. Tapi Ya. anehnya ini hari Sabtu Mhm, itu saya seperti apa ya, harus doa dan worship terus. Sampai ah, ketika suatu saat dari satu itu, saya itu terlalu worship di ruang tamu. Kemudian anak saya yang pertama itu lihat saya, karena mungkin
saya worshipnya itu sampai meneteskan air mata, saya juga tidak tahu Hmm. kenapa saya meneteskan air mata. Kemudian Hmm. anak saya bilang, loh, tapi kok nangis kenapa? Tidak tahu. Nama anak saya yang pertama Joel. Saya Hmm. bilang tidak tahu Joel, tapi tiba-tiba rasanya mau nangis saja. Hmm. Karena Hmm. mungkin saya menganggap itu anak saya terganggu, saya masuklah ke kamar. Hmm. Setelah saya masuk ke kamar, saya worship lagi, kemudian istri saya masuk. Loh, Hmm. kamu kok nangis kenapa? Tidak tahu, aku rasanya pengen doa, pengen nyembah, Hmm. tapi tidak tahu nih, rasanya pengen nyembah aja. Saya cuma bilang gitu Hmm. sama istri. Singkat cerita, itu hari Sabtu paginya, mungkin sekitar jam 4, jam 3, jam 4, saya diinfo sama karyawan saya, Pak, Hmm. pabrik kita terbakar habis. Hmm. Hmm. Nah, kemudian saya sudah tidak bisa nangis lagi, Indi, karena air Hmm. mata saya sudah habis di hari Sabtu. Iya, dari Sabtu. Kayak seperti Nah, sudah ditahu rasanya ya, Pak ya. iya, saya Hmm. datang Hmm. ke lokasi, saya lihat sudah rata damkarnya itu 8, orangnya Hmm. itu 50. Saya masih ingat karena waktu itu ada telepon dari pihak damkar tersebut. Nah, saya Hmm. lihat itu hari Minggu. Nah, ini gudang saya ya, Indi, sebelum terbakar. Itu dua Iya, Pak itu ya. jejer ya. Ya, Hmm. Ini nah sebelum setelah terbakar ya, Pak ya. betul sebelum terbakar, Hmm. Indi. Nah, itu setelah kejadian terbakar, semua Hmm. mesin habis, bahan baku habis. Untungnya, Indi, saya punya gudang itu di lokasi yang berbeda. Hmm. Jadi armada saya ada di gudang saya yang satu. Nah, yang Hmm. gudang ini terbakar habis. Hmm. Kerugiannya buat saya itu lumayan. Hmm. Karena habis semua itu 2 lantai, Indi. Oke. Nah, ketika kejadian itu terjadi, saya datang, saya cuma lihat. Saya masih ingat kalimat saya. Hmm. Eh, ya, apa ya, saya kalau cerita kadang takut nangis, ini. Nggak apa-apa, Pak. Karena apa ya, memang itu harus dibagikan. Kita nggak tahu ada Good News Family yang mungkin melewati hal serupa, mungkin tidak seberat yang dialami Pak Andi, Ya, tapi waktu itu mereka saya cuma perlu tahu bagaimana respon. Ya, silakan Pak. saya cuma pesan ya, ini semua dari Tuhan. Mhm. Kalau memang Tuhan mau ngambil ya saya kasih, karena itu memang bukan punya saya, ini. Eh, tapi Tuhan itu baik, ini. Mhm. Ketika gudang saya terbakar habis itu, truk saya tuh ada di gudang yang satunya. Yang notabene waktu itu tidak pernah terjadi, ini. Oh, ya. Jadi selalu Iya. armada saya truk itu dan mobil untuk yang kecil itu selalu ada di gudang situ. Karena kita bongkar Mhm. rumah juga ada di situ. Mhm. Ketika saya lihat itu hari Minggu ya, ini, terus Ah. ada polisi datang ke tempat saya. Karyawan saya itu di depan, Mhm. ada yang shock, ada yang nangis. Ya. Karena mungkin dia bingung tuh setelah ini mau kerja di mana lagi, kan, ini Mhm. habis semua kan. Salah seorang polisi itu bilang, Pak, saya bisa interview. Saya bilang, oh bisa Pak, Mhm. saya ada perlu. Lu mau kemana Pak? Saya mau Mhm. ke gereja Pak. Kemudian polisi itu berkata, loh, masih percaya Tuhan dong Pak? Oh iya, yeah. Mhm. Saya akan selalu percaya sama Tuhan loh Pak. Karena itu hari Minggu, saya ibadah kedua waktu itu, kalau saya di Tanah, saya ibadah di Firmun. Karena masih satu yayasan dengan Gereja Iya. Putra. Mhm. Singkat cerita, perjalanan ini dimulai dari sini, Indi. Iya. Ketika kita punya segala sesuatu ya, Indi, Iya. kita minta atau kita ingin itu akan tercapai dengan mudah. Mhm. Terkadang kita lupa, iman itu akan diuji Tuhan ketika kita tidak mempunyai apa-apa, bukan ketika kita punya apa-apa. Jadi ketika kita punya sesuatu, kita mau membeli sesuatu, ya Mhm. karena kita punya pegangan, aku bisa beli gudang ini, tak beli. Mhm. Saya doa, nah, iman itu semakin kuat karena kita punya modal. Iya. Tetapi ketika kita tidak punya, kita mau ngomong itu aja, kadang takut, ini setelah kejadian itu saya. Iya.
Nah, setelah kejadian itu berlalu, saya terima kasih sama Tuhan karena saya punya tim yang luar biasa. Ketika kebakaran itu ada salah satu karyawan saya yang ikut dengan saya dari nol, saya itu berdiri sampai sekarang. Dia itu mau menyelamatkan barangnya, tapi kan tidak keburu ya Indi. Dan Iya. apinya itu terlalu besar. Nah, saya ini kan dulu punya mesin pembuat busa Indi, jadi itu kimianya mudah terbakar. Iya. Kain-kain Flammable dan ya, Pak. semuanya. Ya, hancur lebur semua itu Indi. Ya, dia mau menyelamatkan tapi tidak bisa. Ya, ya sudah. Dia syok, dia duduk di depan, kemudian orang tuanya datang, ayahnya itu. Terus saya tanya, kan namanya Heri. Her, kamu ulang aja enggak apa-apa, besok tetap bisa kerja kok. Nah, dia itu diam, saya ajak omong. Terus kemudian bapaknya bilang, oh maaf Pak Andi, mungkin dia lagi syok. Oh ya sudah, saya tak langsung pulang karena waktu kejadian itu cukup ramai Indi. Dari wartawan datang, dari kepolisian datang, dari Damkar datang. Saya bilang ke Damkar, oke Pak, ini sudah saya selesaikan administrasinya, saya mungkin sudah bisa pulang. Oh iya ya, yang kuat ya Pak Andi, ya kepolisian saya minta izin. Saya bilang, Pak, saya mau ibadah dulu. Nanti kalau selesai ibadah, Bapak mau komunikasi dengan saya, enggak apa-apa. Oh iya Pak, tapi ini kami polisi lain dulu ya. Oh silakan, kalau memang itu kewenangan dari kepolisian. Iya Pak, kami harus polisi lain dulu. Kemudian wartawan beberapa datang, eh, ada beberapa terucap seperti ini. Pak, boleh tahu penyebab dan kerugiannya berapa? Kemudian saya bilang, saya minta tolong ini jangan diekspos ya. Karena kerugian saya belum taksir, dan saya juga ini tidak mau terekspos. Nah, kemudian wartawan bilang, waduh Pak, tidak bisa, karena ini harus kami lakukan, karena ini pekerjaan kami. Singkat cerita, saya bilang, ya tapi saya tidak mau, kalau Anda mau memuat berita, tidak apa-apa, tapi saya tidak mau ini dipublikasikan. Oh gitu ya Pak, ya. Kemudian saya pulang, karyawan saya bilang, Pak, nggak apa-apa nanti kalau wartawan biar saya yang handle, Pak Andi, mungkin pulang dulu kalau mau ibadah, ibadah dulu nggak apa-apa. Puji Tuhannya Indi, saya ini di kantor ini hanya saya yang beragama Kristen. Yang lain itu bukan beragama Kristen. Nah, Berapa Pak singkat cerita, karyawan Pak Andi? nggak Cuma banyak yang juga tadi. kok Indi, Iya. nggak banyak juga. Nah, kemudian setelah selesai, eh, saya bingung apa yang harus saya lakukan besok Indi. Tetapi saya harus melakukan itu kan Indi. Saya harus ketemu dengan karyawan, ini selanjutnya seperti apa. Saya komunikasi dengan istri saya. Besok kita harus tetap ngomong sama karyawan-karyawan kita. Karena bagaimanapun juga kita juga tanggung jawab sama mereka. Karena rata-rata mereka berkeluarga semua Indi. Dan ada yang punya cucu, ada yang dari Purwodadi. Mereka mungkin merantau ke Semarang dengan harapan UMR lebih tinggi kan pastinya Indi. Betul kan? Jadi kan nggak mungkin dengan kejadian saya terbakar, mereka hanya pulang, kemudian nganggur. Saya kira kok itu nggak pas Indi. Singkat cerita, paginya saya berangkat dengan istri. Saya bilang dengan istri, kita harus kuat, jangan sampai nangis. Karena kalau nangis, nanti yang lain gimana? Kasihan kan? Karena mereka berharap kita harus jalan. Singkat cerita, kita berangkat Indi ke gudang satunya lagi. Gudang yang satu enggak sebesar ini Indi. Gudang saya masih kecil. Singkat cerita, saya temukan semua bagian ekspedisi, bagian produksi, administrasi, kita kumpulkan semua. Nah, dari yang pertama ini, inilah yang membuat saya itu banyak belajar ini. Ketika rapat itu mau saya mulai, saya bilang dulu, tidak usah khawatir, karena beberapa itu ada yang menangis ini. Saya kalau ingat ini, jadi nangis lagi ini. Sedih gitu. Nggak apa-apa Pak. Harus bisa ngerasakan apa yang Pak Andi waktu itu rasakan. Eh, saya lihat mereka itu kayak bingung, takut, dan cemas. Salah satu ibu-ibu yang bagian jahit, kita punya tim jahit ini. Tim jahitnya itu ada beberapa ibu-ibu. Nah, saya lihat dia lihat saya itu dengan
sedih gitu. Terus dia bilang, kok masih bisa ketawa Pak? Ada rugiannya banyak loh. Mhm. Ya waktu itu saya bilang, ini bukan punya saya kok Bu, ini punya Tuhan. Mhm. Terus kemudian rapat mau dimulai, kepala produksi saya tuh bilang gini, Pak, eh, motor saya mau saya jual. Memang dia saya kasih motor ini, Mhm. eh, motor untuk apa namanya ya, ya untuk aktivitas gitu loh ini. Iya. Nah, Mhm. ketika eh, gimana ya mulainya ya, Iya. ketika dia bilang motor saya mau saya jual loh Pak. Saya tanya, Mhm. loh buat apa ya namanya ini? Mhm. Mhm. Mau tak beli kompresor Pak. Saya bilang, oh Mhm. ya bagus toh Her. Kamu Mhm. nanti kerja aja, kerja sendiri. Kamu nanti Mhm. bikin dipan ya. Nanti tak modali. Saya bilang gitu ini ke dia. Mhm. Mhm. Terus dia bilang, oh enggak oh, Pak, motor saya mau saya jual, tak beliin kompresor buat Pak Andi. Terus saya kaget loh. Itu motor Mhm. dari kantor untuk kamu kok Her, bukan untuk saya. Saya bilang gitu. Mhm. Dia bilang, enggak lah Pak, cuma kita jalan dulu. Ini belum selesai. eh, Tukang jahit saya yang ibu-ibu itu bilang juga ke saya, "Eh, saya ada mesin jahit kok Pak." Saya bilang, oh ya wis toh Bu, nanti bolongan aja kalau saya butuh. Sementara ini sambil saya tak cari gudang, ibu nanti saya tak nyewa ke ibu ya, nanti bolongan ke ibu-ibu ya. Terus ibunya tuh bilang, tunda oh Pak, mesin jahitnya mau tak kasih Pak Andi. Loh, itu kan punyanya ibu. Mhm. Udahlah Pak, kasihan loh Pak Andi, sudah bisa-bisa. Saya bilang, jangan loh Bu, itu punyanya ibu. Tidak apa-apa Pak, itu tak kasihin ke Bapak aja lah. Ketika itu saya dan istri sudah emosional ini, Iya. sudah apa ya, Mhm. sudah aduh ini piye ya, bayanganku dia mau tak kasih pesangon tapi kok malah masih mau lanjut, saya bingung ini. Mhm. Mhm. Terus kemudian ekspedisi saya panggil beberapa itu kan dari orang luar kota ini, Mhm. salah satunya namanya Nanda, ini orang paling susah sekali ini, ditegur Mhm. adminnya itu paling susah. Terus saya tanyain, Nan, kamu gimana, kamu punya anak dan istri loh Nan, nggak Mhm. bisa loh kamu pulang ke istri terus bilang ke istrimu, hari ini yang biasa makan 3 kali cukup makan 2 kali sama sekali aja ya. Soalnya kantore bosku kebakaran. Kan tidak bisa gitu juga, nah. Makan tetap 3 kali. Kamu punya anak, kamu juga harus tanggung jawab. Terus dia bilang gini sama saya, kira-kira Pak Andi masih butuh saya enggak? Loh, kalau butuh saya pasti butuh kamu, Nan. Karena keadaan ini kan saya baru merintis. Ya kalau memang Pak Andi butuh saya, ya sudah. Saya tak kerja sini, Pak Andi tidak usah mikir saya gimana sama keluarga saya. Itu urusan saya sama keluarga saya. Nah, singkat cerita saya pulang itu, ini, wah emosionalnya tinggi, istri saya nangis. Mhm. Padahal saya udah bilang jangan nangis. Ternyata saya juga nangis ini. Ya. Ya, karena pemandangannya apa ya, di luar harapan Pak Andi ya. Tapi saya percaya sih Iya, Pak, semua betul. terjadi karena eh, teladan dari Pak Andi juga yang mereka tangkap ya. Kalau mungkin Pak Andi adalah seorang leader yang menekan dan tidak baik, saya pikir mereka nggak akan punya keputusan yang seperti itu. Toh dari nilai-nilai hidup yang mereka lihat dan dilakukan Pak Andi itu yang mereka mereka tangkap gitu ya, yang terresonansi terus-menerus dalam kehidupan Pak Andi. Ya, ya, terputus. Kita tunggu kembali sambungan dari Pak Andi. Ya, silakan lanjut Pak. Saya juga nggak bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Dari Nanda tadi ya, sampai dengan Nanda, kemudian Pak Andi pulang ke rumah tadi ya. Ya, setelah itu saya pulang rumah Mm-mm, ini. mm-mm, Maaf tadi sinyalnya
agak los ya Iya, Indi. terputus ya. It's Nah, okay. setelah pulang, saya di rumah ya bingung pastinya Indi, bingung terus Mm-mm. berdoa, banyak berdoa waktu itu. Eh, ini pengalaman terbaru dalam hidup saya. Mhm. Ketika saya dagang, saya pernah ditipu sales saya, pernah ditipu sama toko saya. Mhm. Ternyata yang buat saya dulu itu berat. Ketika saya mengalami hal ini ya Indi, pengalaman yang lalu tuh kayak enteng banget Indi. Mhm. Jadi kayak kalau sekarang ada kejadian suatu dalam ekonomi itu, buat saya kok tidak seberat yang pernah saya lalui loh Indi. Mhm. Nah singkat cerita ketika pulang ini, saya sama istri tidak tahu besok mau apa tuh tidak tahu Indi. Mhm. Ya sudahlah, kita cari kontrakan dulu, yang penting jalan dulu. Mhm. Setelah saya dapat kontrakan Indi, suatu saat istri saya tuh nangis di meja makan. Mhm. Saya tanya ke dia, karena kan setelah kalau kita ingat ya Indi, Iya. bulan Februari tanggal 2 2020, itu kan Mhm. Maretnya COVID ini. Iya, Maret yang Covid. Betul. Jadi Iya, tanggal 1 untuk Maret itu. bangun itu iya susah Mhm. sekali karena kita Benar. regulasi dari pemerintah itu cukup ketat. Mhm. Iya. Bangun tidak boleh lebih dari 10 orang. Mhm. Terus kemudian untuk datangkan mesin dari Cina itu kan tidak bisa masuk kecuali Mhm. alat-alat kesehatan, farmasi, Mhm. dan Mhm. kedokteran. Di luar itu tidak boleh masuk Indi. Mhm. Karena lockdown kan waktu itu. Iya, betul. Ketat sekali ya waktu itu, Pak. Ya, nah setelah mengalami hal itu tidak memungkiri si Indi, saya sempat stres waktu itu. Mhm. Dengan kebakaran, kemudian berlanjut dengan COVID, Mhm. itu buat saya eh, pengalaman yang luar biasa buat saya. Beruntung Tidak ya, bisa Pak. tergantikan. Ya, saya cukup Mhm. beruntung. Ingatan baik itu ya cukup bagus Mhm. juga itu. Iya, iya. Ketika istri saya Kejadiannya di meja beruntun makan, maksudnya. Habis ya, itu langsung COVID. Itu kan sesuatu yang ya, kayaknya nggak ada jedanya untuk sesak gitu. ya. Mhm. Ketika istri saya itu lagi ngitung apa gaji anak-anak di meja makan, Mhm. dia tuh nangis. Mhm. Saya tanya, lu kenapa yang? Aku tuh sedih, lu apa? Ini anak-anak bisa makan enggak ya dengan gaji segini? Saya tanya, lu Mhm. kok dapetnya cuma segini? Saya telepon waktu itu kepala produksi saya ini. Mhm. Loh Her, ini kok anak-anak dapatnya segini ini tidak salah. Oh iya Pak, ini karena kemarin COVID toh Pak. Jadi beberapa itu tidak masuk, ada yang sakit. Mhm. Oh gitu, iya. Tapi nih bisa berikutnya jangan segini lah Her. Kasihan loh, nanti anak-anak makannya gimana, kamu juga makannya gimana. Mhm. Terus dia bilang, ya Pak, ya memang tidak masuk oh Pak. Ya suruh gimana lagi. Terus saya sempat mikir, maksud dia ini bohongi saya kan tidak mungkin ini. Mhm. Betul. Oh ya wis lah, saya ngomong sama istri saya. Ya kalau memang kurang nanti ditambahi itu enggak apa-apa. Dia juga Mhm. ikut kita lama. Ini sebagai catatan sih Indi. Sejak kejadian Mhm. kebakaran sampai sekarang, Mhm. tidak ada satu orang pun yang keluar dari tempat saya. Wow. Tidak ada itu. Masih utuh Mhm. sampai sekarang. Baik yang Keren. sudah punya cucu, punya Mhm. anak, anak satu, anak tiga, Mhm. semua masih utuh. Mhm. Nah, singkat cerita, besoknya saya ke kantor Indi. Mhm. Saya ke kantor, terus saya lihat-lihat anak-anak. Ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Oh ya sudah, Mhm. berarti memang betul tidak masuk. Saya takutnya, khawatirnya mereka itu tidak enak minta uang sama saya Indi. Mhm. Iya. Besoknya saya ketika kerja lagi, kepala produksi saya telepon saya. Ini intermezzo ya India, Iya. Iya, Pak Andi. biar kita semua tahu bahwa Tuhan itu punya rencana indah di balik semua ini. Yes. Dia itu telepon saya, bilang gini, Pak, saya mau perpanjang SIM. Oh, ya boleh Mhm. ya, tidak apa-apa. Di mana perpanjangnya? Di Meranggen, Pak. Oh, berarti Demak ya? Ya, Pak. Saya izin boleh. Oh ya, tidak apa-apa, izin aja. Tapi tolong dikoordinasi untuk anak-anak ya, biar kiriman sama produksinya bisa lancar. Oh iya Pak, beres Pak. Ya, setelah
telepon ditutup, besok paginya saya tanya administrasi saya, Mhm. ibu dia hari ini kan Heri tidak masuk, tolong diatur ya, yang Heri sampaikan tolong dijalankan. Loh, Heri masuk Pak? Loh, masuk. Masuk, loh ini di depan saya. Loh, kaget Mhm. waktu itu saya. Oh coba saya tak ngomong sama Heri, saya tanya, loh Her, katanya kamu yang bikin SIM. Wah, aku tangini kawanan loh Pak. Mungkin nanti jam 12 saya ke sana. Oh ya wis toh, ya gini wae. Nek memang kamu masuk, ya itu absensi ini bu absensi aja enggak apa-apa kamu. Kan kamu memang kerja. Alah Pak, aku nanti malah bingung nanti. Soal ini habis ini aku enggak tahu mau berangkat jam berapa. Aku tak ngatur anak-anak sih ben bisa kerja. Oh ya wis toh nek gitu. Tapi tolong absensi ini sih ya Her. Ya ya Pak, nanti gampang lah. Singkat cerita, jam 12 itu saya pastikan lagi. Mhm. Saya masih dengar suaranya dia Mhm. waktu muat truk gitu. Ya teriak-teriak, ih diangkat gini 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 gini. Saya telepon, loh, Herinya belum berangkat tuh dia. Loh Heri itu enggak ngomong, Pak Heri enggak bilang ke saya loh Pak, kalau Pak Heri mau izin loh Pak. Loh, Mhm. katanya mau perpanjang SIM. Enggak Pak, dia enggak ngomong ke saya juga bingung Pak. Dia ngomongnya ini, Pak Heri Mhm. ngomongnya ini, saya jadi bingung malahan Pak. Mhm. Loh, coba saya tak panggil Pak Heri, coba Heri panggilin. Saya bilang gitu, terus dia bilang, iya Pak. Loh, kamu ini janji saya tak tanya ya. Kamu ini memang perpanjang SIM apa enggak? Saya malah bingung loh sama kamu loh Her. Iki berarti aku memang mangkat Pak. Soal iki nanggung iki soalnya supirnya memang mangkat gue kiriman sesuk. Iki tak bar sik wae. Nek kamu mau berangkat, berangkatan enggak apa-apa. Kan kamu ada dia di sana. Ada anak-anak di sana. Kamu bisa delegasi kan selesai toh. Enggak perlu sampai kamu nunggu di sana. Karena setahu saya Satlantas itu jam 2 udah selesai loh Her. Kamu Mhm. arah ke sana itu nanti jauh loh. Wis gampang-gampang Pak. Wis bisa tak Mhm. atur itu. Ya wis. Tutup selesai. Saya masih penasaran waktu itu ini. Mhm. Ini Mhm. anak jam segitu belum berangkat. Padahal perpanjang itu kan juga enggak cepat ya India. Iya, butuh waktu. Singkat cerita, jam 2 persis saya telepon sengaja, saya memang jam 2 telepon. Dan anak ini masih ada di situ. Loh, saya tanya lagi ke dia, loh jadi ada di sana. Ada Pak, dia itu enggak pergi. Loh, dia Mhm. enggak pergi dong. Enggak, saya telepon lagi. Loh, Her, kamu masih di kantor ini? Anu Pak, setelah tak pikir-pikir kita aku udah perpanjang SIM. Loh, lain apa? Wah, wis setelah toh Pak. Loh, kan kamu udah tak omongi dari awal loh. Wih, gitu ya, wah telat iki aku nak nyandak. Wis, loh kamu udah absen belum? Ah, lali sih Pak, aku absen nih Pak, dia bilang gitu. Dia itu ikut sama saya itu dari belum nikah sampai udah nikah. Mhm. Mhm. 15 tahun mungkin ikut saya. Mhm. Loh, ya udah nih kamu udah absen. Nanti saya tak ngomong sama dia. Buat itu ditulis jadi absen. Wah, Mas Jo, Pak, ora tertib. Aku ngajari mereka tertib, masa aku dewi rak tertib. Ya nanti kamu urusan dewi sama saya ya. Tapi saya enggak mau nih ini kamu enggak jalan terus enggak minta gajian. Mhm. Besok kamu libur aja, kamu perpanjang SIM. Wah, tak pikir-pikir harus perpanjang SIM ora usah lah, Pak. Aku yo mumet engko tekan kono wis. Sesuk lah, sesuk aku tak absen wi kerjane nek dino iki aku ora absen wis. Nah, itu saya sudah mulai curiga ini waktu itu. Mhm. Wah, apa gara-gara ini ya? Jadi ini udah kurang kabeh ya. Besoknya saya datang ke kantor sama istri ini. Mhm. Kantor saya itu kan ruangannya sendiri di depan itu biasanya anak-anak kalau muat itu saya kedengeran ini. Mhm. Nah, ada salah satu ekspedisi saya kan ada beberapa orang. Mhm. Yang salah satu tuh negur, "Eh, kamu kemarin berangkat toh? Kirim tuh kamu." Heeh. "Ya dino iki aja kirim, kowe aja mangkat. Balik we dino iki rasa absen. Iki gandanan sing mangkat sing liyane. Ojo kamu terus," Mhm. gitu. "Oh yo, siap Pak, aku tak balik." Mhm. Dia bicara sama kepala produksinya, Mhm. mandornya itu. Mhm. "Ya Dor, aku tak balik. Kayak sing liyane ya." "Ya, Terus yang atas, ibu-ibunya itu juga sama ternyata. Mhm. "Bu, kemarin ibu yang masuk yang mana? Yang tim ini Pak." "Oh ya wis, sing niki ojo ojo terus ibu dino iki ya." "Oh nggih Mas, mboten napa-napa, mangke kula tak balik." Saya tuh dengar itu Indi, Mhm. dengar dengan jelas. Setelah itu selesai, tak panggil semua itu Indi. "Loh, Mhm. kalian ini berarti kerja giliran toh?" Nah, mulai yang ibu-ibu itu mulai bersuara. Mhm. "Oh enggak Pak, saya tuh ada gawe Pak. Sekarang itu ada gawe, saya harus masak-masak di tetangga saya. Jadi saya Mhm. harus pulang." Loh, ini nih COVID loh Bu.
Nggak ada acara, setahu saya nggak ada acara manten-mantenan itu, nggak ada. Ada Hmm. Pak, di tempat saya itu masih ada, masih Hmm. sering giliran lah. Hmm. Karena di tempat saya itu karyawannya tetangga semua, Indi. Iya. Iya, kemarin itu Bu Lastri, sekarang siapa Mbak Tari sekarang. Gantian Pak, nggak bisa. Eh, masa tak Bu? Setahu saya bangun gudang aja sampai sekarang belum jadi-jadi kok. Kalau Hmm. memang masuk itu ya masuk. Oh enggak Pak, saya memang ada acara kok Pak. Terus yang ekspedisi saya tegur. Loh, Hmm. kamu kemarin masuk. Ya sekarang kamu enggak masuk kan. Saya ya ada acara oh, Pak sama istri ya Pak. Acara apa? Ya ini acara keluarga oh, Pak. Terus saya selesai, saya manggil admin, admin saya sama accounting saya. Ternyata betul apa yang saya pikirkan itu terjadi Hmm. ini. Jadi mereka itu sudah sepakat. Karena Iya. kondisi kayak gini, Gajian. Hmm. kita giliran ya. Hmm. Kalau kamu udah masuk, ya besok jangan masuk. Nah, setelah saya tanya, ya memang mereka mengakui. Dan mereka minta maaf, cuman kan buat saya itu punya nilai lebih ya Indi. Iya. Saya jadi tahu, oh mereka ya bukan sekeyakinan dengan saya, tapi mereka punya Iya. effort, attitude yang baik untuk saya. Ketika Attitude saya itu Pak. jatuh, Betul. Nggak dia curang bisa gitu bantu ya. saya. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Nah setelah itu berjalan Indi, Tuhan perlahan mulai pulihkan Iya. usaha saya. Iya. Itu berarti Coba, Pak Andi Mas. sempat kontrak berapa lama pas perjalanan renovasi? Itu saya kontrak tidak ada setahun Indi. Oke. Tidak ada Hmm. setahun. Memang waktu itu runningnya harus cepat saya waktu itu Indi. Hmm. Hmm. Itu kalau Indi lihat di tahun 2020 itu sempat kan di Kaligawe itu banjir besar sampai Iya, surutnya itu seminggu. betul. Nah itu juga off juga. Saya sempat stres loh Indi. Hmm. Sempat stres saya. Nah dari sini saya baru sadar kalau selama ini saya kurang mengandalkan Tuhan. Setelah Hmm. saya mengandalkan Tuhan, itu akan beda Indi. Bukan lewat cara saya, tapi lewat cara Tuhan. Hmm. Karena cara Tuhan itu kadang tidak masuk akal Indi. Iya. Buat saya pribadi, ah, masuk kayak gini, tidak mungkin ini bisa. Tapi Hmm. memang Tuhan itu, ya ini caraku, bukan caramu. Iya. Perlahan-lahan mulai pulih, itu pembangunan mulai jalan Indi. Hmm. Pembangunan mulai jalan, puji Tuhan berjalan lancar. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat saya Indi. Iya. Kalau saya pribadi, saya akan lemah. Tapi karena ada Tuhan yang menguatkan, yaitu semua berjalan dengan lancar. Ini gudang saya progres, mulai jalan, Hmm. sampai ini jadi. Dan yang buat saya kaget itu gini Indi. Hmm. Perusahaan saya itu tidak besar Indi. Iya. Di Jawa Tengah ini yang punya mesin otomatis itu bisa dihitung tangan. Dulu saya Hmm. tidak pernah mengharapkan saya punya mesin otomatis. Hmm. Karena satu dua hal kebakaran Tuhan memberikan saya mesin itu dengan cara yang mudah dan saya juga tidak percaya itu bisa terjadi ini. Hmm. Nah, secara perlahan Tuhan pulihkan. Ya sampai sekarang saya masih bisa jalan. Sekali lagi itu kemurahan Tuhan ini. Bukan karena kebesaran saya, bukan karena teman saya, tetapi karena kuasa Tuhan ada dalam hidup saya ini. Itu pengalaman yang buat saya gini Indi. Saya sempat loh Indi, takut untuk Hmm. kesaksian. Iya. Jujur, saya takut untuk kesaksian ini. Kenapa Pak? Indi pernah enggak, waktu sekolah dulu kan ketika kita tes, ada guru Hmm. ya, Indi ya. Iya. Hmm. Kalau tesnya itu selesai, dikumpulkan ke gurunya ya Indi. Iya. Betul ya? Hmm. Terus Indi keluar, wah saya udah ngerjain tesnya. Hmm. Apakah tesnya itu bisa dipastikan Indi lulus atau enggak? Iya. Enggak ya Betul Indi ya. belum? Iya. Heeh. Iya kan? Hmm. Takutnya saya bilang gini nih, wah saya kesaksian di mana-mana, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain sama saya. Hmm. Takutnya, Oh. Hmm. takutnya ujian ini belum selesai Indi, tapi saya sudah woro-woro gitu Indi.
oh udah selesai nih, gudang udah jadi, mesin udah Hmm. datang, semua udah Hmm. berjalan lancar. Nah itu saya sempat takut ini. Hmm. Saya sempat ditawari untuk jadi kesaksian di salah satu hamba Tuhan yang punya channel YouTube. Saya suruh ke Hmm. sana, saya bilang, saya tidak berani Bu, takutnya loh ini masih ujian. Lupa, Hmm. ini itu kesaksian loh Pak, tidak Hmm. boleh. Eh, saya belum siap kok Bu, nanti aja ya Bu kalau udah siap ya. Pak, kalau kesaksian, kebesaran nama Tuhan itu jangan dipending loh. Ya wis nanti Bu gampang saya tak tenang ke hati. Pikiran saya itu seperti itu Indi. Hmm. Hmm. Saya ini jangan-jangan sudah ngomong kemana-mana, wah saya udah lulus saya dengan bagus. Kemudian Tuhan bilang loh, yang bilang kamu lulus apa Andi? Kamu masih ada tes Hmm. satu kali lagi loh, ini mau naik kelas. Nah, Hmm. karena saya punya pemikiran itu karena gini Indi, Hmm. yang saya lalui sekarang ini bukan karena kekuatan saya. Yes. Jadi saya tidak bisa memastikan, nah ini udah selesai Ya. ini tes ulang. Nggak Ya. bisa, karena ini semua dilalui bukan karena kuat saya, tapi saya bersama dengan Tuhan. Yes. Nah, Hmm. saya takutnya, saya ngomong-ngomong gini, Tuhan tidak berkenan. Loh, belum saatnya, Andi. Nanti kalau sudah selesai, baru kamu boleh kesaksian. Itu Nah, kenapa ini Pak Andi takut ya? iya Tapi takut. ternyata itu salah ya, anggapan yang salah ya Pak ya. Karena Mm-mm. saya jalan Mm-mm. ini bukan karena kuat saya, Indi. Saya Yes, tidak mau. betul. Saya kesaksian, wah ini bisa bangkit lagi. Bukan. Mhm. Ini karena ada Ya, Tuhan di balik saya. ya, Saya betul. kuat itu karena Tuhan. Nah, Mhm. suatu saat saya ke gereja, ada firman Tuhan yang menarik, Indi. Mm-mm. Itu yang jadi saya berubah. Terkadang itu kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan itu ketika kita mengalami mujizat, kita itu malah kemudian stay nyaman di sana. Mhm. Jangan dulu lah, nanti dulu. Sebenarnya Mm. bukannya Tuhan enggak mau menaikkan level kita, tapi kadang kita masih ada di tempat itu, kita tidak berani keluar. Tuhan sudah di luar, ayo selesai, kamu keluar aja, jangan ngerjain tes terus. Nah, saya takutnya Mhm. baru sadar situ, oh ya jangan-jangan saya tuh masih ngerjain tes terus, Tuhan ngomong, lu tesmu udah selesai lu Andi, ngapain kamu Mhm. di sana terus? Kamu Mhm. tidak berani ngomong kalau kamu udah naik kelas, kamu tidak berani ngomong, oh ini saya belajar bersama Tuhan, itu kamu tidak Mhm. ngomong. Nah, Mhm. itu paradigma saya kemudian berubah, oh iya ya, mungkin sudah saatnya saya harus ngomong. Eh, perjalanannya jauh dan panjang. Mhm. Tapi jauh dan panjang itu tidak akan terasa kalau Tuhan ada di samping kita. Yes. Betul. Dari tahun 2020 sampai sekarang, sudah selesai enggak? Ada beberapa yang belum. Mhm. Tapi selesai dengan hal yang buat saya, wah kok bisa ya? Bahkan yang aneh, saya bisa beli gudang baru lagi di sebelah saya. Mhm. Mhm. Yang buat saya itu, Wah. dulu saya tidak berani ngomong ini. Mau Mhm. ngomong itu nggak berani, takut saya dulu. Mhm. Ketika sudah mulai selesai, saya ngomong sama istri saya, gudangnya sebelah itu dijual loh. Itu saya bilang, sudah, nggak usah bu telepon, nggak usah nengok-nengok. Saya Mhm. bilang, dulu tuh kan aku percaya karena aku punya ya. Jadi itu Mhm. beda, antara iman sama keyakinanku itu Iya. beda. Mhm. Mhm. Selama ini aku dituntun oleh Tuhan, aku main ngomong nih Tuhan. Mhm. Ngomongnya yang nggak masuk akal. Nek memang ini Tuhan ngasih aku, ya wis Mhm. itu punyaku. Iya. Dia buka harga sekian, saya tawarnya tuh yang nggak masuk akal ini. Mhm. Dia bilang, oh ya nggak boleh tuh Pak, gini. Oh ya udah Pak, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Asal Indi tahu ya, ketika saya nawar saya juga nggak punya uang loh Indi. Wow. Iya, Jadi saya iya. nggak punya uang betul itu saya nggak punya uang. Berjalan dengan Tuhan memang seperti itu ya, Pak. Iya, ngeri-ngeri Harus sedap itu. menakutkan itu ya, Ngeri-ngeri sedap. pintunya. Saya nggak sampai istri saya bilang, kamu ini memang rak duwe geteh tenan no. Saya bilang, bukan karena itu ya. Aku dulu bisa ngomong gitu karena aku yakin aku punya. Coba ya, ini aku nggak punya apa-apa. Bisa nggak ya? Tuhan ngasih nggak ya? Ternyata itu dijawab Tuhan loh ini. Berapa bulan kemudian orangnya telepon saya. Saya bilang, loh, tapi saya nggak punya uang loh Pak. Bapaknya bingung loh. Katanya mau beli, kok nggak punya uang. Saya bilang, kalau diizinkan saya cicil. Nah, saya ngomong ke notaris saya ke Bu Tanti itu, Tanti yang tanah mas itu. Bu, saya tuh mau beli tanah. Mau tuku tanahan. Heeh. Tapi ini aku tak cicil loh Bu. Loh, ya iso toan kok lewat notaris, ya iso toan cicil ngono. Kamu saksi ini aja Bu Tanti. Aku ki notaris duduk saksian. Is Bu Tanti ngiwangi aku kan aku seringnya beli sama Bu Tanti.
siapa tuh sing duit yang punya si A ini. Kamu beli ini berapa? Harganya segini. Loh, kok murah men? Ya wes, Bu, memang jodohku tuh, Bu. Makanya nih boleh Bu nanti saksi we. Dan tak kasih uang tanda jadi. Nanti selesainya sekian, bulan sekian. Ya wis kon gawe perjanjian nih uangnya gelem ya wis jalan. Singkat Hmm. cerita jalan, berjalan lancar, dan gudang itu jadi milik saya. Saya tidak tahu ini dari pengalaman ini, memang yang mengharapkan Tuhan itu tidak semudah apa yang kita sampaikan. Ikut Tuhan, ya memang kamu ikut Tuhan, tapi berserah enggak sama Tuhan. Ya, ya. Mengandalkan Tuhan itu ada nilai keberserahannya ya Pak ya. Keberanian percaya dan berserah. Ya, ini Pak Andi sinyalnya agak drop. Kita tunggu kembali. Kecuali kalau kita dengar kesaksian beliau ya, banyak hal bukan hanya tentang itu saja, tapi nilai-nilai. Agak ngelek tadi Pak Andi. Halo? Silakan Pak lanjut kembali. Tadi sedikit Oh, ngelek ya. Mm-mm. ya, mungkin Kemudian dari selesai berapa lama? Mm-mm. selesainya itu bertahap ini sampai sekarang. Mm-mm. Puji Tuhan sudah selesai semua. Mm-mm. Puji Tuhan mesin sudah masuk semua dan sudah mulai Wow. berjalan lancar. Cuman memang tidak seperti dulu karena ekonomi kita sedang kurang bagus ini. Mm-mm. Dan Mm-mm. satu hal yang buat saya penting gini, saya sudah bisa melewati itu bersama Tuhan. Ya. Tiap pagi saya masih bisa bernafas dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bisa makan sehari 3 kali. Saya pergi tidak kena panas. Segala Ya. apapun yang saya minta Tuhan berikan, itu sudah lebih dari cukup kok ini. Ya. Sekarang saya sudah punya pemikirannya udah beda. Ya. Jadi saya pulang bisa tidur Mm-mm. di kasur, itu sudah nyaman buat saya. Saya tidak perlu Mm-mm. mikir yang lebih-lebih. Tuhan memberikan saya kesempatan bangun aja udah bagus ini. Coba kalau Tuhan tidak bangunin saya tiap pagi, Ya. itu Pak juga akan Andi, repot buat saya. iya benar banget. Pak Andi, dari peristiwa ini sejak awal yang dipikirkan Pak Andi tidak ada satupun yang curiga dengan Tuhan sama sekali ya. Sejak Oh, awal tidak ada peristiwa sih. ini ya. Tidak ada. Tapi Tidak ada. semakin ke sini justru semakin peka. Pak Andi bisa melihat karyawannya juga ya. Karyawannya yang begitu loyal sampai dengan saat ini mereka masih bersama dengan Pak Andi. Masih, masih puji Tuhan, Mm-mm. masih itu. Tidak Iya. ada yang keluar satupun. Wow. Dan mereka juga dalam tanda kutip melihat kemuliaan Tuhan dari apa yang mereka yakini tentang pimpinannya ini, Pak. Ya kan? Mereka kan memiliki keberanian percaya, seperti Pak Andi percaya dengan Tuhan, ya. Pak Andi mengandalkan Tuhan itu kan ada unsur keberanian percaya dan berserah itu kan tidak mudah. Dan ini karyawan Pak Andi juga kayaknya punya motif yang sama nih. Meskipun eh, ya sebut saja Pak Andi ini pimpinannya dan mereka tuh punya loyalitas yang cukup tinggi. Kalau dari sini Pak Andi melihat mereka seperti apa sih? Yang juga bisa dibagikan. Karena tidak semua orang juga dalam tanda kutip bersyukur untuk karyawannya, orang-orang yang membersamai mereka gitu kan ya. Seperti itu ada. Tetapi kalau Pak Andi sendiri memandang mereka seperti apa? Jadi tim, jadi rekan, jadi family. Sekarang kalau saya memandang mereka, mereka sudah bukan bawa saya ini. Mereka sudah Mm-mm. seperti karya, sudah seperti saudara saya. Mm-mm. Saya jadi kenal suaminya, istrinya, Mm-mm. anak-anaknya, saya kenal semua. Jadi sudah beda sekarang Indi. Mm-mm. Jadi menurut saya gini Indi, saya lahir, kemudian saya sekarang ada di posisi ini nih, memang Tuhan sudah menentukan. Iya. Jadi Tuhan itu memang dia punya alur cerita untuk saya. Kamu nanti Mm-mm. akan ketemu orang ini, kamu Iya. nanti akan seperti ini. Dan saya yakin, saya sampai sekarang bisa duduk di sini, itu pun juga karena Tuhan. Iya. Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan mereka-mereka, supaya Mm-mm. saya juga belajar dari mereka bahwa Mm-mm. semua itu tidak dinilai dengan uang. Kamu juga bisa makan, itu pun juga sudah puji Tuhan. Persaudaraan mereka itu sudah lebih lebih dari cukup buat saya. Jadi sekarang ya setiap Natal mereka ngucapin saya selamat Natal. Lebaran saya ngucapin dia selamat Lebaran. Puasa juga Mm-mm. saya izinkan dia. Ya sekarang saya cuma cuma pernah menyampaikan gini ke mereka.
kerja itu menurut saya ibadah waktu rapat itu. Mm, Kenapa kok mirip ibadah? Nggak ada yang tahu kerjamu, tapi Tuhan yang tahu. mm, iya, Kamu kerja nih sama saya, kerja keras. Tapi saya tidak pernah menganggap kamu baik. Yang tahu ya cuma Tuhan. Suatu mm, saat, Tuhan akan bukakan jalan buat kamu. Bukan untuk saya, tapi untuk kamu. mm, Nggak perlu kamu ngomong ke saya, aku udah ngerja ke ini lupa. Aku udah ini mm, lupa. Tapi Tuhan itu jauh lebih tahu. Karena saya bisa punya seperti ini ya karena Tuhan. Bukan karena bos saya maupun karena kuat saya. Itu yang saya mm, pernah sampaikan ke karyawan saya. mm, Dan mungkin bagi mereka, mereka itu mengerti ucapan saya bahwa kerja itu ibadah. iya, Mungkin itu. iya, Jadi tidak perlu ada Pak Andi, tidak perlu ada Bu mm, Jessica. Yang penting saya mm. kerja ya kerja, waktunya saya akan kerja. Mungkin itu yang membuat saya solid sampai sekarang ini. Nah, Pak Andi, pada masa-masa yang berat itu, yang jadi support system utamanya, saya percaya istri yang utama ya Pak. Tuhan Oh istri taruhkan ya, penolong yang sangat luar biasa ya. Jadi support ya itu system betul itu. yang Betul itu. mm, mm, Istri saya tuh luar biasa sekali. mm. Dia itu selalu mendoakan saya. Bukan istri saya juga ini. Iya, Mama saya juga. iya, itu support system ya. Itu Mm, itu orang yang luar biasa semua dalam hidup saya. mm, Saya terima kasih ini sama Tuhan. Saya ditempatkan di tempat tempat yang orang-orang baik. mm, Kalau ada yang bilang di balik kesuksesan laki-laki ada seorang wanita hebat di sampingnya, nah itu betul mm, ini. mm. Makanya semakin banyak wanitanya semakin bagus. Dalam tanda kutip bukan istri ya Indi. Ibu kita sendiri, istri kita Iya, sendiri, betul. adik kita sendiri, kakak kita Yes. sendiri yang cewek. Nah itu luar biasa itu. Itu Mm, betul sekali itu. Jadi ya saya terima kasih sama Tuhan. Saya diberikan istri yang luar biasa. mm, Tidak pernah menuntut apapun kepada saya. Masih dengan saya dalam suka maupun duka. mm, Itu aja Indri. Karena ketika saya mau menikah dengan istri saya sudah ngomong sama Tuhan. mm. Tuhan ini kayaknya ini jodohku ya Tuhan. Memang susah waktu itu ini mendapatkannya. Tapi memang itu jalan Tuhan. Jadi ya Mm, saya tuh tidak bisa berkata-kata atas kebaikan Tuhan ini. mm, Sampai sekarang saya ketemu dengan Indi, video call dengan Indi, Zoom ini, mm, mm. itu pun saya yakin itu juga kemurahan Tuhan. Yes. Yes, saya juga Jadi, termasuk orang yang sangat bersyukur bisa ketemu dengan Pak Andi dengan banyak kesaksian yang sangat luar biasa ini. Wow. jadi ya Mm-mm, kita hanya bisa bersyukur Indi kita tuh tidak berhak mm-mm, minta apapun sama Tuhan. mm-mm, Ya karena kita sudah diberikan ketika kita meminta Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. mm-mm. Jadi kita Yes. tidak perlu Tuhan kita minta ini. Saya tidak pernah doa minta sesuatu sama Tuhan dalam hidup saya. Saya cuma Mhm, bersyukur dan saya minta. Ya Tuhan selalu ada di dalam hidup saya, mimpin saya ketika saya bangun pagi mm, sampai nanti tidur. Karena mm, saya bukan siapa-siapa ini kalau tanpa Tuhan. ya. Ini luar biasa. Pak Andi dari semua apa namanya perjalanan yang tidak mudah, tetapi bersyukur karena berjalannya itu dengan siapa ya? Tuhan yang punya sepak terjang, punya histori yang sangat luar biasa. Tidak mungkin kita tidak percaya gitu ya Pak Andi. Ya betul Keberanian ini. percaya itu. Ya, Pak Andi mungkin ada pesan yang spesial buat pesan khusus buat Bisnisalisme. Kita percaya hari-hari ini tidak ada yang menjanjikan semakin baik, semakin mudah atau apa, tidak ada ya. Termasuk di musim yang baru, kepemimpinan yang baru, tidak ada Ya, semuanya yang bisa menikmati satu secara direct gitu ya. Tetapi ya. mungkin Pak Andi bisa memberikan pesan semangat buat Good News Somnisme yang mengalami struggle serupa, tidak seberat Pak Andi atau mungkin bisa jadi lebih berat ya dalam kapasitasnya masing-masing. Pak Andi ingin menyampaikan apa untuk Good News Somnisme? Saya pernah mendengar kutipan seorang hamba Tuhan gini Indi. Ya. Setiap orang itu punya pertandingannya masing-masing. Mhm. Jadi jangan berharap pertandingan yang lain itu lebih mudah atau lebih Mhm. sukar. Fokuslah kepada pertandinganmu itu sendiri. Mhm. Karena pelatihmu itu Tuhan.
Jadi kamu harus banyak sama pelatihmu, bukan dengan orang lain. Wow. Setiap pertandingan akan mengalami masa-masa yang beda, Indi. Tapi percayalah, lawanmu itu sudah ditentukan sama Tuhan. Itu aja Yes. sih ini dari saya. Jadi Mm-mm. terus mendekat sama Tuhan. Semua itu pasti punya masalah. Saya yakin Indi pun juga punya masalah. Ya Yeah. Indi ya. Yang kadang Yes, kita tidak perlu kita sampaikan. betul Pak Andi. Kita ini kalau kita doa ya, menetes. Ya, ini naik lagi Pak Andi. Kita tunggu pensiunnya. Ya, silakan Pak, agak nge-lag tadi. Ya, masing-masing punya track dan masing-masing punya pertandingan. Kemudian masing-masing punya masalah yang tidak perlu disampaikan gitu ya. Oke, misalnya kita tunggu sambungan kembali bersama dengan Pak Andi. Closing statement-nya belum berakhir. Wow, luar biasa ya Good News Only ya. Kalau kita lihat apa namanya pengalaman dari beliau. Oke, sekali lagi tidak mudah, tetapi kalau kita dengar dari eh, penuturan dari Pak Andi tadi ya, Tim Solid, bahwa setiap orang punya pertandingannya masing-masing dan kita harus concern dengan eh, Halo pelatih Indi. kita. Iya Pak Andi, silakan. Ya, Closing statement-nya belum selesai nih Pak. Silakan eh, Pak Andi, boleh sampai tadi dilanjutkan. ya, Yes. kita hanya percaya dengan pelatih kita sendiri. Pelatih kita siapa? Mm-mm. Ya Tuhan Yesus itu sendiri. Mm-mm. Dia yang tahu kondisi kita, dia yang tahu lawan kita, dia yang tahu Mm-mm. medan kita. Kita Mm-mm. hanya perlu doa, tanya sama dia, Tuhan, saya harus apa? Dan itu aja Mm-mm. cukup. Mau siapapun Mm-mm. pemimpinnya, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Saya yakin pemimpin kita sekarang pun itu pun juga sudah ditunjuk oleh Tuhan. Yes. Tuh. Jadi kita Amin. hanya menjalankan, kita tidak usah menghakimi, kita Mm-mm. hanya tanya sama pelatih kita. Poinnya itu aja. Yes. Kita Mm-mm. tanya pelatih kita, Tuhan, saya harus apa? Tuhan, ini gimana? Dan itu Mm-mm. aja. Kalau kita itu terlalu banyak tanya ke orang, Mm-mm. belum tentu orang juga banyak membantu kita. Tapi kalau Betul. Tuhan pasti akan membantu kita. Dan kalau Tuhan membantu itu kadang di luar perkiraan kita. Jauh dari kata tuntas, tapi malah berlebih. Yes. Wow. Karena tidak ada yang tahu. Mm-mm. Itulah cerita apa ya? Cerita saya yang mungkin Mm-mm. ya mungkin kurang apa ya? Kurang runtut, tapi buat saya tidak bisa runtut karena Tuhan terlalu baik buat saya. Dari hal Sudah kecil Pak, sampai sudah bagus kok. hal besar, Tuhan tidak pernah lupa sama saya. Yes. Mungkin itu aja, Indi. Ya, baik. Terus Mm-mm. semangat ya. Jangan patah Amin. semangat. Yes, Pak Karena Tuhan Andi. juga ngomong hati yang gembira adalah obat. Nah, itu juga Yes. cukup bagi yang sakit. Bagi yang lesu, pekerjaannya sepi, Tuhan tahu. Kita pasti akan melewati ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita Mm. kondisi lagi sepi, kita lari aja ke Tuhan. Kok ini lagi Mm. kurang ya Tuhan? Mungkin Tuhan Mm. ingin kita ini lagi kumpul sama keluarga. Tuhan pengen Mm-mm. kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Mungkin Yes. ada sesuatu di balik ini. Ketika Mm. nanti kita dapat, Tuhan itu akan memberikannya lebih dari yang kita perkirakan.
Bayangkan Indi, kerugian saya itu cukup banyak. Tidak 1-2 M. Lebih itu. Dan Indi harus tahu, tidak ada satu supplier pun tidak saya bayar. Semua saya bayar lunas. Baik yang kebakaran, bahkan ketika kebakaran saya ditanya, mau dispensasi enggak? Saya cuma bilang, yang kebakaran saya, Tuhan pasti akan menyiapkan. Dan semua lunas Indi. Tidak ada apa ya, tidak ada saya bilang, wah ini kebakaran saya minta gini-gini. Tidak ada. Ya ini berjalan semuanya. Memang ya ini tidak langsung lunas, tapi bertahap. Tapi saya pastikan itu selesai. Yes. Nah, itulah rencana Tuhan. Karena saya percaya, ini bukan punya saya, ini punya Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Tidak mungkin anak Tuhan dipermalukan kalau kita ini berserah sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita dipermalukan kalau kita punya ayah seorang bapak yang hebat. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terus semangat, terus mendekat sama Tuhan. Apapun masalahmu, kita semua ada di tempat yang sama. Pertandingan yang sama. Cuman beda tempat, tapi pelatih kita sama. Tuhan Yesus. Itu aja Wow. ini. Iya, Pak Andi, saya merasa fullness banget ya. Karena ini hal yang sedikit terlupakan dari Pak Andi, tapi ternyata Pak Andi diingatkan kembali bahwa tidak perlu meminta belas kasihan manusia, iya Pak ya. Iya, Tapi Tuhan mengerjakannya dengan begitu hebat ya. Memang mereka tahu kondisinya, tetapi ternyata Pak Andi nggak minta dispensasi, nggak minta apa, tetapi benar-benar semuanya berjalan dengan baik. Semua niat Pak Andi yang baik untuk melunasi pun Tuhan tidak permalukannya. Dan ini saya amin. secara pribadi sangat diberkati dan Gun Soli itu pun yang saya harapkan kami berharap kisah dari Pak Andi ingatan baik ini boleh menjadi sesuatu yang memberkati kita semua, menjadi insight, menjadi pengingat bagi kita siapa Tuhan yang kita percaya. Ya, Pak Betul, Andi ini. again, saya berterima kasih sekali. Saya telah menyita waktu Pak Andi, tapi ini jadi waktu yang sangat berkualitas ya. Saya Indi dan juga Pak Andi untuk Good News FM. Bisa Good for You at 94.9 Good News FM. Good News for the Family. Pak Andi